Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan metode simplex. Anggotanya antara lain 1. Anggraeni Listianti Ningsih, NIM 12204193077. Kemudian Fitriati Hamidah, NIM 12204193233. Kemudian Emma Ilmana Putri Adha, NIM 12204193233. Kemudian saya sendiri Mustalifah 12204193234. Yang terakhir yaitu Bastian Arbisaga, NIM 12204193242. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Simplex adalah sebuah prosedur matematis untuk menyelesaikan soal program linear dengan menguji titik sudutnya. Kalau metode simplex sendiri itu yaitu suatu metode sistematis dimulai dari penyelesaian dasar ke penyelesaian dasar lainnya secara berulang sehingga tercapai suatu penyelesaian dasar yang optimum. Untuk soal pertama, misalkan 3 persamaan berikut di mana kendala-kendalanya adalah 2x1 plus 3x2 lebih besar sama dengan 24, 2x1 plus x2 lebih besar sama dengan 76, x1 plus 4x2 lebih besar sama dengan 27. Di mana x1 adalah jumlah komputer yang dihasilkan, x2 adalah jumlah radio yang dihasilkan. Asumsi bahwa ketiga kendala menunjukkan keterbatasan jam tenaga kerja yang tersedia di 3 departemen. Koefisien pada variabel-variabel tersebut menunjukkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap unit produk, dan sisi kanan dari kendala sama dengan jumlah jam tenaga kerja yang tersedia setiap departemen. Perubahan dari kendala-kendala ini adalah dengan menambahkan variabel start pada sisi kiri di setiap kendala. Ketiga kendala tersebut ditulis kembali sebagai berikut. 2x1 plus 3x2 plus s1 sama dengan 24, 2x1 plus x2 plus S2 sama dengan 76, X1 plus 4x2 plus S1 sama dengan 27. Variabel like S1, S2, dan S3 dalam masalah ini menunjukkan jumlah jam tenaga kerja atau sumber daya yang tidak digunakan di setiap departemen 1, 2, dan 3 secara berturut-turut. Misalnya, jika X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 2. Ini berarti perusahaan hanya memproduksikan 4 unit komputer dan 2 unit radio. Apabila nilai-nilai ini disubstitusikan ke dalam 3 kendala, kita memperoleh 2 kali 4 plus 3 kali 2 plus S1 sama dengan 24, 2 kali 4 plus 1 kali 2 plus S1 sama dengan 76, 1 kali 4 plus 4 kali 2 plus S3 sama dengan 27, atau 14 plus S1 sama dengan 24, 10 plus S2 sama dengan 76, 12 plus S3 sama dengan 27, S1 sama dengan 10, S2 sama dengan 6, S3 sama dengan 15. Perhitungan di atas mengartikan bahwa jika kita hanya memproduksi X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 2, maka jumlah jam tenaga kerja di departemen 1 hanya menggunakan 14 jam tenaga kerja. Di departemen 2 hanya menggunakan 10 jam tenaga kerja, dan di departemen 3 hanya menggunakan 12 jam tenaga kerja. Variabel slack S1 sama dengan 10 mengartikan bahwa di departemen 1 terdapat 10 jam tenaga kerja yang tidak digunakan. S2 sama dengan 6 mengartikan bahwa di departemen 2 terdapat 6 jam tenaga kerja yang tidak digunakan, dan
S3 sama dengan 15 mengartikan hanya bahwa di Departemen 3 terdapat 15 jam tenaga kerja yang tidak digunakan. Bentuk soal 2. Ubah kendala-kendala berikut ke dalam bentuk standar yang diperlukan oleh metode simplex. 2x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 150. Kemudian 3x1 4 plus 4x2 lebih besar sama dengan 240. Kemudian x1 plus 2x2 sama dengan 100. Penyelesaiannya, kendala-kendala di atas diubah menjadi 2x1 plus 3x2 tambah 3x2 tambah S1 sama dengan 150. Kemudian 2x1 tambah x2 dikurangi S2 tambah S3 sama dengan 240. Kemudian X1 tambah 4x2 tambah S4 sama dengan 100. X1, X2, S1, S2, S3, S4 lebih besar sama dengan 0. Perhatikan setiap variabel tambahan berupa variabel slack, surplus, dan buatan ditetapkan dengan subscript atau ditulis agak ke bawah yang berhubungan dengan jumlah kendala. Persyaratan dari dua metode simplex menyatakan bahwa sisi kanan dari suatu kendala persamaan tidak boleh bernilai negatif. Jika semua kendala bernilai negatif di sisi kanan, kendala dapat diberikan dengan negatif 1. Kendala dapat dikalikan dengan negatif 1 untuk membuat sisi kanan positif. Bentuk soal 3. Garuda Furniture merupakan suatu perusahaan yang memproduksi mebel dari kayu. Bahan baku utama yang digunakan berupa kayu jati dan kayu kemper. Untuk mendapatkan hasil yang baik, perusahaan ini menggunakan sebuah mesin multiguna yang dikendalikan komputer. Karena persaingan yang semakin tajam, manajemen perusahaan bermaksud meningkatkan efisien penggunaan sumber daya produksinya sehingga dapat mencapai hasil optimal. Jumlah kebutuhan bahan baku dan waktu mesin yang diperlukan untuk membuat setiap unit mebel yang dimaksud adalah meja dan kursi serta kapasitas yang tersedia sebagai berikut. Apabila keuntungan yang diperoleh satu unit model A sama dengan $200 dan satu unit model B sama dengan $150, berapa unit setiap model harus dibuat agar memperoleh keuntungan yang maksimal? Model pemrograman linear kasus perusahaan ini sebagai berikut. Fungsi tujuan maksimal Z sama dengan 200x1 plus 150x2 dengan pembatas 4x1 plus 2x2 kurang lebih sama dengan 120. 2x1 plus 2x2 kurang lebih 100. x1 plus x2 kurang lebih sama dengan 90. X1, X2 lebih dari sama dengan 0, di mana Z adalah total keuntungan dalam kurung dolar. X1 adalah mebel model A yang dibuat per unit. X2 adalah mebel model B yang dibuat per unit. Tujuan model pemrograman linear di sini untuk menentukan berapa besar nilai X dan X2 sehingga dapat diperoleh nilai Z yang maksimum. Penyelesaian A. Inisialisasi. Memformulasikan model dalam bentuk standar dan menuangkannya dalam tabel di bawah ini. Nah, di situ ada tabel S1, S2, S1, S2, S3, B per A. Nah, maksimum Z. Nah, di sini keterangannya FD sama dengan variabel dasar, B sama dengan nilai sisi kanan. Koefisien dari variabel dasar harus dapat membentuk suatu matriks identitas, terlepas dari susunan letaknya. Dalam tabel koefisien dari S1, S2, dan S3 telah membentuk suatu matriks identitas.
identitas. B. Iterasi pertama, X1 merupakan variabel dasar masuk karena memiliki koefisien A, OJ, negatif terbatas, dan S1 sebagai variabel dasar keluar karena memiliki nilai B1 per A IJ terkecil mulai A IJ positif. X1 sebagai variabel dasar yang baru harus mempertahankan bentuk matriks identitas bersama-sama dengan variabel dasar yang lama. Matriks identitas dapat diperoleh apabila titik pivot, titik perpotongan antara baris pivot dengan kolom pivot memiliki koefisien sama dengan 1 dan titik-titik yang lain pada kolom pivot memiliki koefisien sama dengan 0. Hal ini dapat memperoleh dengan persamaan matriks sebagai berikut. Baris pivot sama dengan baris pivot lama titik pivot. Baris pivot sama dengan baris lama koefisien kolom pivot baris pivot baru. Uraian berikut menunjukkan perhitungan dalam memperoleh masing-masing baris baru. Nah, bisa dilihat gambaran sendiri. Baris 1 baru yang dimaksud adalah pivot itu. Nah, kan tadi di tabel yang pertama itu kan, nah kita ambil yang X1 terus yang B. Nah, itu yang S1 nya 120 dibagi 4 sama dengan kan 30. Terus yang S2 nya 100 dibagi 2 sama dengan 50. Dan selanjutnya yang S3 90 bagi 1 sama dengan 90. Nah, kita ambil yang terkecil. Yang terkecil kan adalah antara 30, 50 dan 90 adalah 30. Jadi kita ambil pivotnya adalah sebagai hasilnya diperoleh tabel baru sebagai berikut. Nah, bisa dilihat tabelnya. Tabel ini menunjukkan hasil yang optimal karena masih terdapat koefisien variabel bukan dasar pada fungsi tujuan yang bernilai negatif. Nah, ini yang hasil yang optimal ini maksudnya bukan optimal, tapi tabel ini menunjukkan hasil yang tidak optimal karena di tabel ini menunjukkan pada maksimal Z itu masih terdapat nilai min. Nah, dan pada yang X2 nya itu masih belum optimal karena masih terdapat nilainya. Selain pada nilai yang terkecil itu seharusnya kan nilainya 1 dan yang lainnya adalah 0. Nah, ini masih belum optimal. Yang B, iterasi kedua, variabel dasar masuk sama dengan X memiliki koefisien A negatif terbesar. Variabel dasar keluar sama dengan S memiliki nilai B per A terkecil dengan A positif. Pembentukan tabel baru dapat dilakukan sebagai berikut. Baris 3 baru atau pivot sama dengan baris 3 lama 2%. Baris 0 baru sama dengan baris 0 lama min 50 baris 3 baru. Baris 1 baru sama dengan baris 1 lama min persen kali baris 3 baru. Baris 2 baru sama dengan baris 2 lama min 1 baris 3 baru. Hasil penyesuaian koefisien sebagian dalam tabel di bawah ini. Hasil penyesuaian koefisien sebagian dalam tabel di bawah ini, sebagaimana tabel di bawah ini. Nah, bisa dilihat tabelnya. Tabel terakhir ini sudah optimal karena semua koefisien variabel bukan dasar pada fungsi tujuan sudah lebih dari sama dengan 0. Hasil yang diperoleh adalah X1 sama dengan 18 unit, X2 sama dengan 24 unit, dan Z sama dengan 7200. Lihat pada kolom B. Sama seperti hasil yang diperoleh dengan metode aljabar maupun grafik. Nah, tabel ini sudah optimal karena pada X1 nya tadi kan yang paling terkecil adalah berapa ya? 30. Nah, yang nilainya 30 itu kan sudah 1 dan lainnya 0. Nah, yang kedua pada X2 yang terkecil tadi kan berapa ya? Lupa saya. Nah, ini kan yang pada X2 nya itu sudah 1 dan yang lainnya 0. Ini sudah optimal. Kalau
masih belum percaya, bisa dihitung pada X1 sama dengan 18 unit dan yang X2 sama dengan 24 unit. Itu bisa dimasukkan pada persamaan yang pertama tadi, yang Z sama dengan 200 X1 plus 150 X2, dimasukkan pada persamaan itu dan mendapatkan hasil 7200. Langkah-langkah simplex. Adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, ubah fungsi tujuan dan kendala ke bentuk standar. Lalu yang kedua, susun semua nilai ke bentuk tabel simplex. Yang ketiga, tentukan kolom kunci yang masuk sebagai variabel baris. Yang keempat, tentukan baris kunci untuk melakukan variabel yang akan keluar dari baris kunci. Lalu yang kelima, ubah nilai-nilai pada baris kunci dengan cara membaginya dengan angka kunci. Lalu yang keenam, membuat baris baru dengan mengubah nilai-nilai baris selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci sama dengan 0. Lalu ulangi langkah 3-6 sehingga tidak terdapat nilai negatif pada baris Z. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.